Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mereview sedikit tentang teori relativitas khusus. Karena dalam fisika partikel yang kita tinjau itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau bergerak secara relativistik, maka kita harus menerapkan asas-asas teori relativitas khusus dalam menganalisa partikel yang kita tinjau. Jadi, dalam teori relativitas khusus itu ada dua postulat ya. Yang pertama itu tentang kovariansi hukum fisika, asas kovariansi. Jadi, hukum-hukum fisika itu sama pernyataannya di semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, itu invariansi kecepatan cahaya. Jadi, kecepatan cahaya itu besarnya sama di semua kerangka acuan inersia. Jadi kalau dalam konsep fisika klasik atau teori relativitas klasik, ruang dan waktu itu mutlak, sedangkan kecepatan cahaya itu tidak mutlak. Artinya ruang dan waktu itu sama bagi semua pengamat, sedangkan kecepatan cahaya itu berbeda bagi semua pengamat. Nah, dalam teori relativitas khusus atau dalam fisika modern, jika bendanya itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka konsep klasik sudah tidak bisa diterapkan. Nah, ketika bendanya itu bergerak secara relativistik atau bergerak mendekati kecepatan cahaya, kita harus menerapkan konsep yang lebih modern ya. Kita harus menggunakan teori relativitas khusus. Jadi dalam teori relativitas khusus, ruang dan waktu itu tidak lagi mutlak, artinya ruang dan waktu itu tidak sama bagi semua pengamat. Nah, sedangkan yang mutlak itu adalah kecepatan cahaya. Jadi invariansi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu nilainya sama bagi semua pengamat selama pengamat tersebut berada di kerangka acuan inersia. Nah, akibat dari postulat ini nanti akan muncul beberapa konsekuensi ya. Jadi seperti dilatasi waktu, kemudian kontraksi panjang, kemudian keserempakan, dan ada penambahan kecepatan ya. Jadi seandainya teori relativitas itu kan tentang efek ya, efek dari sudut pandang dua pengamat yang berada di kerangka yang berbeda mengamati satu peristiwa yang sama. Jadi seandainya ada dua pengamat yang berada di kerangka acuan S dan ada di kerangka acuan S aksen. Jadi ada dua pengamat. Pengamat yang pertama, misalnya ada pengamat O, dia diam di kerangka acuan S yang kerangka acuannya diam. Kemudian ada pengamat O aksen yang diam di dalam kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan konstan searah dengan sumbu X aksen dan X. Jadi ada dua pengamat yaitu O dan O aksen. O diam di kerangka acuan S, O aksen diam di kerangka acuan S aksen. Di mana kerangka acuan S aksennya ini bergerak dengan kecepatan konstan di sepanjang sumbu X dan X aksen. Jadi ibaratnya ada dua pengamat, pengamat yang satu itu diam. Jadi pengamat ini diam di dalam mobil yang diam, yang terparkir. Kemudian O aksen itu adalah pengamat yang diam di dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan, misalnya seperti itu ya. Jadi kerangka acuan tadi ibaratnya misalnya mobil tadi. Jadi ada mobil yang diam, ada mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan searah dengan sumbu X dan X aksen. Nah, di dalamnya itu masing-masing ada dua pengamat. Ada pengamat. Nah, pengamat O dan O aksen itu mengamati satu peristiwa atau event yang sama. Jadi
O dan O aksen itu mengamati satu peristiwa yang sama. Misalnya mereka mengamati posisinya, mengamati waktunya gitu kan. Nah, sehingga O aksen dan O itu mempunyai hasil pengamatan masing-masing. Jadi menurut O, misalnya ada partikel atau benda atau objek yang diamati, menurut O, objek tersebut berada di koordinat X, Y, Z, T. Sedangkan menurut O aksen, objeknya itu berada di X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen. Nah, untuk membandingkan hasil pengamatan O dan O aksen, itu kita butuh yang namanya transformasi Lorentz. Ya, kita butuh yang namanya transformasi Lorentz. Ini sudah kita pelajari di fisika modern ya, atau di mata kuliah pilihan fisika teori relativitas khusus. Jadi untuk membandingkan hasil yang diperoleh oleh O dan O aksen itu kita harus menggunakan transformasi Lorentz. Sedangkan transformasi Lorentz-nya sendiri itu adalah misalnya untuk yang X aksen itu sama dengan gamma X minus P kalikan T, Y aksen itu sama dengan Y, Z aksen itu sama dengan Z. Ya. Jadi ini kita langsung to the point saja ya. Jadi X aksen itu sama dengan gamma X min Pt, kemudian ini kalau misalnya kecepatannya kita ambil V ya, biar sama seperti yang di buku. Dengan gamma itu sama dengan seperakar, jadi faktor gamma itu seperakar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Jadi transformasi Lorentz untuk kasus ini adalah X aksen sama dengan gamma X min Vt, Y aksen itu sama dengan Y, dan Z aksen itu sama dengan Z. Jadi hanya ada di yang searah X saja, Y-nya tetap sama, Z-nya juga tetap sama. Kemudian inverse-nya ya, kalau misalnya kita mau nyari inverse-nya, inverse dari transformasi Lorentz itu kan berarti X sama dengan gamma X aksen plus Pt, kemudian Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen. Ya. Dan untuk yang ini kan untuk posisinya ya, untuk waktunya kita punya T aksen itu akan sama dengan gamma 1 gamma T min V per C kuadrat dikalikan dengan X. Sedangkan inverse-nya ya, T itu akan sama dengan gamma T aksen plus V per C kuadrat X. Kemudian konsekuensi dari kita menerapkan kedua postulat ini ya, dan menggunakan transformasi Lorentz untuk membandingkan hasilnya, ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama yaitu tentang simultanitas ya, simultanitas dan keserempakan. Atau keserampakan saja ya. Keserempakan. Kemudian yang kedua itu adalah kontraksi Lorentz atau kontraksi panjang. Yang ketiga itu adalah dilatasi waktu atau dilasi waktu. Yang keempat itu nanti ada efeknya pada penambahan kecepatan.
kita review sedikit. Apa itu keserempakan? Keserempakan itu adalah misalnya dua peristiwa yang terjadi secara serempak dalam suatu kerangka acuan itu tidak serempak dalam kerangka acuan yang lain, ya. Jadi keserempakan itu tentang dua peristiwa atau event yang terjadi serempak belum tentu, ya. Jadi dua peristiwa yang terjadi serempak dalam satu kerangka acuan belum tentu serempak di kerangka acuan yang lain. Jadi misalnya dalam sekali waktu, misalnya di jalanan itu ya, dalam sekali waktu itu ada dua tabrakan secara bersamaan gitu. Jadi misalnya yang ada tabrakan motor dengan mobil dan ada tabrakan motor dengan motor di waktu yang sama. Jadi menurut pengamat O, misalnya yang diam dalam kejadian tersebut, itu melihat dua peristiwa tersebut terjadi secara serempak. Tetapi belum tentu menurut O Aksen yang berada di dalam bis yang sedang berjalan, melihat dua peristiwa tersebut belum tentu terjadi secara serempak. Itu konsekuensi dari kita menerapkan kedua postulat teori relativitas khusus dan menggunakan transformasi Lorentz untuk membandingkan hasilnya. Kemudian yang kedua itu tentang kontraksi Lorentz. Ya, ini tentang keserempakan dan tentang kontraksi Lorentz atau kontraksi panjang. Jadi kalau semisal kita meletakkan, tongkat ya di sumbu X aksen gitu kan, dengan panjang L aksen ya. Misalnya kita meletakkan tongkat di sumbu X aksen, kemudian panjang tongkatnya itu adalah L aksen. Ini kan berarti kan kita meletakkan tongkat di kerangka acuan S aksen ya. Nah, kira-kira menurut orang yang berada di kerangka acuan S, ya ini kan bisa dibilang di kerangka acuan S aksen ya. Nah, menurut orang yang berada di kerangka acuan S itu kira-kira panjangnya berapa? Tuh. Jadi misalnya kita meletakkan tongkat di kerangka acuan S aksen ya di sepanjang sumbu X dengan panjang L aksen. Kemudian ini menurut pengamat O aksen yang berada di kerangka acuan S aksen ya. Nah, menurut ini berarti ini O aksen gitu ya. Nah, ini O aksen. Nah, berarti menurut O yang berada di kerangka acuan S itu kira-kira panjangnya itu apakah sama dengan panjang L aksen? Jadi jika kita bergerak searah dengan sumbu X tersebut ya, kemudian ketika T-nya itu sama dengan 0, maka X0-nya itu juga 0, tapi ketika T-nya itu sama dengan T aksen, maka X-nya itu sama dengan L aksen per gamma. Atau bisa dibilang di sini menurut O, L itu sama dengan L aksen per gamma. Jadi hal ini menunjukkan tongkat itu akan mengalami pemendekan atau mengalami kontraksi. Nah, ini catatan penting bagi kita. Kontraksi Lorentz itu hanya berlaku untuk panjang di sepanjang arah gerak. Jadi kalau semisal ini kita taruh tongkat di sini ya. Nah, sepanjang sumbu X. Kalau semisal kita geraknya itu ke arah sumbu X, maka ini akan mengalami kontraksi. Jadi lebih pendek. Tetapi kalau semisal kita bergeraknya itu ke arah sumbu Y, maka panjangnya itu tidak akan mengalami kontraksi. Atau misalnya
bumi itu kan dia kan kita asumsikan bulat, meskipun bukan bulat ya, tetapi elipsoid ya. Kalau misalnya kita pergi menggunakan pesawat luar angkasa, kemudian kita arah geraknya itu ke sana, maka bumi itu akan terlihat bukan bulat lagi, tapi akan mengalami kontraksi panjang. Karena arahnya ke sana, maka nanti kelihatannya bumi itu begini. Tapi kalau semisal kita arahnya ke sana, nanti bumi itu akan terlihat seperti ini. Jadi kalau ke arah atas sana ya, yang mengalami kontraksi itu berarti yang bagian sini. Jadi akan terlihat lebih pendek. Kalau misalnya arahnya ke sana, maka yang mengalami kontraksi adalah yang ini. Jadi akan lonjong seperti ini. Itu kontraksi Lorentz atau panjang. Kemudian yang ketiga itu dilatasi waktu. Jadi dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Jadi jam pada kerangka S itu akan berdetak lebih lama karena ada faktor gamma. Jadi di sini nanti T itu sama dengan gamma T aksen. Jadi pemuluran waktu. Jadi kalau misalnya kita melihat film flash itu ya, kalau misalnya flash itu dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka ketika dia melihat jam dinding itu kan biasanya kan detiknya berdetik tik 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 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bergerak dengan kecepatan relativistik, kemudian kita melihat jam, itu detiknya itu akan mulur. Jadi tidak lagi tik 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 tik, tetapi tik 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 gitu ya. Jadi kan akan mengalami pemuluran waktu. Kemudian yang keempat itu penambahan kecepatan. Kalau misalnya secara klasik, misalnya contohnya ya, ada pesawat bergerak dengan kecepatan 900 km per second. Ya, misalnya ada pesawat bergerak dengan kecepatan misalnya 900 km per second. Kemudian pesawat tersebut menembakkan misil dengan kecepatan 200 km per second relatif terhadap pesawat. Nah, kalau misalnya ditanya berapa kecepatan misil relatif terhadap pengamat yang diam, itu kan berarti tinggal ditambahkan, yaitu 900 ditambah 200 sehingga didapatkan 1100. Itu kalau misalnya bendanya bergerak secara kecepatan rendah dengan menggunakan kecepatan rendah. Tetapi kalau misalnya bendanya itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka penambahan klasik seperti VAC itu sama dengan VAB plus VBC itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau misalnya bendanya itu bergerak dengan kecepatan relativistik, misalkan kita punya partikel pion bergerak dengan kecepatan 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian pion itu dia meluruh menjadi muon. Nah, kecepatan muon itu adalah 2,6 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Relatif terhadap pion. Berapakah kecepatan muon relatif terhadap pengamat yang diam? Kita tidak bisa menggunakan rumus ini karena partikel yang kita tinjau itu sudah bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi rumus ini harus dimodifikasi dengan ditambahkan ini ya, dibagi dengan 1 plus VAB VBC per C kuadrat. Nah, ini. Untuk memudahkan analisa kita akan menggunakan notasi vektor 4. Jadi, didefinisikan vektor 4 ruang waktu ya, vektor 4 itu ruang waktu. Jadi didefinisikan vektor 4 x mu. Jadi x mu itu adalah vektor 4 dengan mu itu 0, mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi x0 itu sama dengan ct. Kemudian x1 itu sama dengan x. X2
itu sama dengan Y, dan X3 itu sama dengan Z. Ya, jadi untuk memudahkan kita menganalisa, kita menggunakan notasi vektor 4. Jika menggunakan notasi vektor 4 ini, maka transformasi Lorentz, jadi transformasi Lorentz yang menggunakan vektor 4, X1 aksen itu akan sama dengan X0 aksen terlebih dahulu ya. X0 aksen itu sama dengan gamma X0 minus beta X1. X1 aksen itu sama dengan gamma X1 minus beta X0. Kemudian X2 aksen itu sama dengan X2. X3 aksen itu sama dengan X3 ya. Jadi ini adalah bentuk transformasi Lorentz yang menggunakan vektor 4, notasi vektor 4. Dengan gamma itu sama dengan seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, dan beta itu sama dengan V per C ya. Ini adalah notasi transformasi Lorentz dalam vektor 4. Atau lebih kompaknya bisa dituliskan ya dalam bentuk sigma ya. Kita tuliskan dalam bentuk Einstein summation-nya. Jadi lebih kompaknya bisa kita tuliskan. Jadi X mu aksen itu sama dengan sigma lambda mu nu, lambda nu mu ya, lambda nu mu X nu, dengan nu dari 0 sampai dengan 3. Jadi transformasi Lorentz bisa dituliskan seperti ini. X0 aksen sama dengan sekian, X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen. Atau lebih kompaknya bisa dituliskan dalam bentuk X mu aksen itu sama dengan sigma nu dari 0 sampai dengan 3 lambda nu mu X nu. Nah ini lambda sendiri ya, lambda nu ini adalah koefisien ya. Jadi ini adalah koefisien dari transformasi Lorentz. Jadi lambda mu nu itu sama dengan, kalau kita jabarkan ya, lambda mu nu kalau kita jabarkan dia bentuknya adalah matriks 4 kali 4. Jadi lambda 00, lambda 01, lambda 02, lambda 03. Kemudian yang sini lambda 10, lambda 11, lambda 12, lambda 13. Kemudian lambda 20, lambda 21, lambda 22, lambda 23. Kemudian yang terakhir sini lambda 30, lambda 31, lambda 32, lambda 33. Ini lambdanya ya. Dan nilainya, ini kita bisa mencari tahu nilai dari matriks ini dengan cara, jadi bentuk aslinya itu kalau misalnya ini kita tuliskan dalam bentuk vektor ya.
itu bentuknya seperti ini. X 0 aksen, X 1 aksen, X 2 aksen, X 3 aksen, itu sama dengan ini ya, vektor matrik ini lambda 01, lambda 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33. Kemudian di sini X0, X1, X2, X3. Nah, kalau kita kali-kalikan ya, kita punya X0 aksen itu sama dengan lambda 00 X0 ditambah lambda 01 X1 ditambah lambda 02 X2 ditambah lambda 03 X3. Lambda X0 aksen sendiri itu sama dengan gamma X0 minus beta X1 ya. Jadi X0 aksen itu sama dengan gamma X0 minus beta X aksen. X1 ya, bukan aksen, ini X1. Jadi ini sama dengan lambda 00 X0. Jadi ini kan yang ada nilainya adalah X0 dan X1 saja. Jadi yang ada nilainya adalah X0 dan X1. Jadi X2 dan X3 itu 0. Jadi yang ada nilainya hanya lambda 00 X0 ditambah lambda 01 X1. Dua suku ini berarti dia 0. Jadi dari sini kita dapatkan kesimpulan lambda ini kan gamma X0 itu berarti sama dengan lambda 00 X0. Jadi gamma X0 itu sama dengan lambda 00 X0. Jadi lambda 00 itu sama dengan gamma. Kemudian minus gamma beta X1 itu sama dengan lambda 01 X1. Berarti lambda 01 itu sama dengan minus beta gamma. Ya, gamma beta atau beta gamma. Jadi ini kita sudah dapatkan nilainya. Nilainya adalah gamma. Kemudian yang ini minus gamma beta. Nah, ini bisa kita lakukan untuk yang lainnya. Ya. Jadi X1 aksen itu sama dengan lambda 10 X0 ditambah 11 X1 ditambah 12 X2 ditambah 13 X3. X1 aksen itu sama dengan gamma X1 minus beta X0. Berarti yang ada nilainya adalah yang koefisien dari X0 sama X1. Yang ini berarti dia 0. Nah, ini sama dengan lambda 10 X0 ditambah lambda 11 X1 ditambah 0 plus 0. Nah, jadi kita punya persamaan gamma X1 itu sama dengan lambda 10 X0. Jadi lambda 10 itu sama dengan gamma. Kemudian minus gamma beta X0 itu sama dengan ini X1 ya. Ini X1. Gamma 11. Kemudian minus gamma beta X0 itu berarti sama dengan lambda 10 X0. Jadi lambda 10 itu sama dengan minus
gamma beta. Jadi kita dapatkan nilai di sini minus gamma beta, dan di sini adalah gamma. Kemudian untuk yang lain dengan cara yang sama ya. Jadi dengan cara yang sama, x 2 aksen itu sama dengan x20 x0 ditambah lambda 21x1 ditambah lambda 22x2 ditambah lambda 23x3. Nah, ini yang ada nilainya adalah yang ini x2 aksen itu kan sama dengan x2. Berarti yang ada nilainya hanya yang x2 saja. Nah, berarti ada nilainya adalah koefisien dari x2 itu adalah lambda 22. Yang lain adalah 0. Berarti 0 plus lambda 22 x2 plus 0. Jadi ya, kita punya persamaan x2 itu sama dengan lambda 22 x2, sehingga lambda 22 nya itu sama dengan 1. Jadi lambda 22 itu sama dengan 1. Oh iya, ini yang lain 0 ya. Ini 0 0 0. X22 1. Ini 0 0 0. Ini 0 0 0 0 0 0. Lambda 22 nya 1, ini 0. Kemudian x 3 aksen itu sama dengan lambda 30 x0 ditambah lambda 31 x1 ditambah lambda 32 x2 ditambah lambda 33 x3. X 3 aksen itu sama dengan x3, sehingga ini 0 0, koefisiennya ini ya. Koefisiennya x0 itu 0, koefisien x1 itu 0. Yang ada hanyalah koefisien lambda 33 x3. Jadi kita dapat persamaan x3 itu sama dengan lambda 33 x3. Jadi lambda 33 itu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita dapatkan ini 0 0 0 0 0 0 1. Jadi lambda mu nu itu nilainya adalah ini, nilai matriksnya. Kemudian jadi notasi dalam bentuk transformasi Lorentz dalam bentuk sigma yang tadi kita tuliskan itu x mu aksen sama dengan sigma nu lambda mu nu x nu. Itu bisa kita tuliskan. Jadi kalau kita menggunakan konvensi penjumlahan Einstein ya, kalau kita pakai notasi Einstein summation convention. Jadi kita tidak perlu menuliskan sigma lagi. Jadi transformasi Lorentz bisa kita tuliskan x mu aksen itu sama dengan lambda mu nu x nu. Jadi kita menggunakan konvensinya penjumlahan Einstein. Jadi kita tidak perlu menuliskan sigma. Nah, jadi transformasi Lorentz ini juga menjaga panjang interval waktu itu tetap sama. Jadi transformasi Lorentz itu menjaga panjang ya panjang interval ruang waktu itu tetap invarian. Jadi panjang interval ruang waktu yang ada di koordinat S dan S aksen itu tetap sama. Ya. Jadi kan tadi kan ada sistem koordinat S dan sistem koordinat S aksen ya. S aksen yang bergerak dengan kecepatan v yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, antara pengamati yang berada di S dan di S aksen itu akan mengamati satu peristiwa yang sama
kemudian membandingkan hasil pengamatannya. Untuk membandingkannya kita menggunakan transformasi Lorentz. Nah, ternyata transformasi Lorentz di antara ketika membandingkan X dan X aksen, kemudian Y aksen gitu ya, atau kalau misalnya kita pakai notasi vektor 4, kita membandingkan X0 dengan X0 aksen, X1 dengan X1 aksen, dan seterusnya. Ternyata transformasi Lorentz itu menjaga panjang interval ruang waktu yang ada di koordinat S dan koordinat S aksen itu sama. Itu tetap sama atau tetap invarian. Jadi L yang ada di S itu sama dengan L yang ada di S aksen. Jadi L itu sama dengan X0 kuadrat dikurangi ya, X0 kuadrat minus X1 kuadrat minus X2 kuadrat minus X3 kuadrat itu sama dengan yang ada di interval. Ini yang di S ya, ini yang di S aksen, X0 aksen kuadrat minus X1 aksen kuadrat, X2 aksen kuadrat, X3 aksen kuadrat. Nah, ini sama. Ini konstan ya. Jadi masih ada persamaan antara koordinat S dan S aksen. Apanya yang sama? Yaitu panjang interval ruang waktunya. Invarian yang di S dan di S aksen. Kemudian kalau misalnya L ini mau kita tuliskan dalam bentuk konvensi Einstein ya. Kalau misalnya ini ya, persamaan ini mau kita tuliskan dalam bentuk konvensi penjumlahan Einstein. Karena di sini kan ini plus minus 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 plus minus minus, maka diperkenalkan yang namanya tensor G mu nu. Jadi dalam rangka menuliskan panjang interval ruang waktu dengan konvensi Einstein ini diperkenalkan metrik G mu nu ya. Nah, G mu nu itu nilainya, matriknya itu sama dengan 1 0 0 0 0 min 1 0 0 0 0 min 1 0 0 0 0 min 1. Sehingga L ini bisa kita tuliskan sebagai sigma mu sigma nu G mu nu X mu X nu, atau dalam Einstein summation convention ini bisa kita tuliskan sigmanya kita hilangkan, jadi L itu sama dengan G mu nu X mu X nu. Kemudian kita definisikan, jadi kan kita sudah kenal ya namanya vektor 4 itu seperti apa. Vektor 4 itu didefinisikan X mu dengan mu itu 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan vektor kovarian dan vektor kontravarian. Jadi ada vektor kovarian dan vektor kontravarian. Ini vektor kontravarian didefinisikan sebagai X mu jadi kontravarian itu X mu, sedangkan untuk yang kovarian itu mu-nya di bawah. Jadi kalau indeksnya di atas itu kontravarian, kalau indeksnya itu di bawah itu namanya kovarian. Jadi ada vektor kovarian dan kontravarian. Kemudian definisi dari vektor
kovarian. Jadi kan yang tadi dari awal kita bahas vektor 4 itu kan x mu ini ya. Jadi itu merupakan vektor kontravarian. Kemudian ini kita definisikan vektor kovarian, di mana indeksnya itu ada di bawah. Nah, definisi dari vektor kontravarian itu adalah x mu sama dengan g mu nu x mu. Jadi g mu nu ini bisa untuk menaikkan dan menurunkan indeks. Ya, jadi x mu sama dengan g mu nu x mu. X nu. X nu. Jadi kalau misalnya dijumlahkan terhadap nu, ini kan jadinya x mu. Tuh ya. Nah, jadi ingat g mu nu itu bisa menaikkan dan menurunkan indeks. Jadi g mu nu x nu dijumlahkan terhadap nu, kita dapatkan x mu. Kemudian kalau tadi panjang interval ruang waktu itu kan g mu nu x mu x nu. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan terhadap nu, ya, g mu nu x nu itu kan berarti sama dengan x mu yang indeksnya ada di bawah. Jadi bisa dituliskan seperti itu. Ya. Jadi ini menurunkan indeks nu, diturunkan ke bawah, kemudian nu-nya kita ganti dengan mu. Nah, ini kalau misalnya dijumlahkan terhadap mu, ini kan juga g mu nu bisa dijumlahkan terhadap nu, bisa dijumlahkan terhadap mu. Kalau misalnya kita jumlahkan terhadap mu, berarti mu-nya itu nanti pindah ke bawah, kemudian diganti dengan nu. Jadi kita dapat x nu. Atau kalau misalnya yang dijumlahkan adalah nu, maka kita dapat x mu. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut ke produk. Kalau semisal kita punya vektor 4, misalnya a mu dan b mu. A mu dan b mu ini dia bertransformasi seperti layaknya x mu ya. Jadi misalnya kita punya vektor 4 a mu b mu, kemudian produk skalar dari vektor 4 ini a mu b mu itu sama dengan, atau ini sama saja dengan a mu b mu ya. Jadi hasil dari produk skalar dari a mu b mu itu sama dengan a0 b0 dikurangi dengan a1 b1 dikurangi a2 b2 dikurangi dengan a3 b3. Atau bisa juga kita tuliskan, ini kan komponen waktu, ini komponen yang ruang ya. Jadi ini bisa kita tuliskan a0 b0 minus a dot b dalam vektor 3, ruang 3 ini ya, a dot b. Kemudian dari vektor 4 ini kita juga bisa, ini jadi a mu b mu itu sama dengan a0 b0 dikurangi dengan a dot b. Kemudian dari vektor 4 kita juga bisa membangun tensor. Jadi dari vektor-vektor yang kita ada, yang kita punya, kita bisa membangun tensor. Ya, misalnya tensor S mu nu, komponennya berarti ada, jadi komponennya ini termasuk tensor ya, komponennya ada 4 pangkat 2, 16 ya, jadi ada 16 komponen. S mu nu itu termasuk tensor derajat 2. Jadi S transformasinya S mu nu aksen itu sama dengan lambda mu kappa, misalnya lambda nu sigma S
kappa, sigma. Jadi lambda, mu, kappa, ini nggak sembarangan ya, lambda, mu, sigma. Lambda, mu, kappa kalau dijumlahkan terhadap k di sini berarti nanti kappanya berubah menjadi mu. Ya. Kemudian sigma, nanti sigma yang ada di sini berubah menjadi nu. Nah, atau misalnya tensor T, mu, nu, lambda. Ini termasuk tensor yang komponennya berarti 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3. Kenapa 4? Karena kan ini kita pakai notasi vektor 4 ya. Ruang waktu. Jadi ada 4 pangkat 3 komponen, itu berarti ada 64 komponen. Komponennya ada 64. Nah, ini transformasinya. Jadi kalau ini itu derajat 2, rank 2. Terus tensor rank 2, kalau ini rank 3. Nah, transformasinya itu kita punya berarti T mu nu lambda, mu nu lambda aksen sama dengan lambda ya. Lambda di sini lambdanya mu, lambdanya, kemudian di sini nu, yang di atas yang satu lambda. Kemudian T. Nah, ini yang di bawah itu bisa suka-suka kita, bisa kita kasih alfa. Ya, berarti di sini ada alfa. Ini kita kasih jangan beta, jangan gamma ya, karena kan sudah dipakai tadi gamma itu sama dengan seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, dan beta itu sama dengan C per V per C ya. Jadi ini kita pakai alfa. Kemudian di sini misalnya kita pakai sigma ya. Kemudian di sini kita pakai kappa gitu misalnya. Berarti ini T sigma kappa. Ya. Jadi dengan vektor 4 yang kita punya, kita bisa membangun tensor. Kemudian kita lanjut ke yang bentuk energi momentum. Energi momentum. Energi momentum. Jadi dinamika partikel relativistik. Ketika kita mengaplikasikan, kita menggunakan teori relativitas khusus, maka ada beberapa hal yang harus kita redefinisi, seperti kita meredefinisi momentum, kemudian kita juga meredefinisi energi kinetik ya. Nah, kita akan membahas energi dan momentum partikel relativistik. Yang pertama, didefinisikan waktu pribadi ya. Kita definisikan dulu yang namanya waktu pribadi. Jadi waktu pribadi itu d tau sama dengan dt per gamma. Kemudian kecepatan sendiri itu v sama dengan dx per dt. Jadi ini kecepatan yang kita kenal sehari-hari ya, v sama dengan dx per dt. Nah, karena di sini ada waktu pribadi, maka ada kecepatan pribadi. Jadi kecepatan pribadi itu didefinisikan sebagai, kalau ini kecepatan pribadi yang merupakan kecepatan sejati ya, jadi kecepatan yang diamati oleh pengamat yang berada di kerangka acuan yang diam. Maka kita punya v sama dengan dx per dt. Nah, kalau misalnya pengamatnya itu bergerak dengan kecepatan v, kecepatan konstan v gitu ya misalnya ya, maka kecepatan benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak itu, kita harus bisa mendefinisikan yang namanya kecepatan pribadi. Kecepatan pribadi di sini itu kita definisikan eta. Eta sama dengan dx per d tau atau gamma dikalikan dengan p. Jadi kan kalau di klasik kita tidak ada masalah ya dengan definisi kecepatan, tetapi ketika bendanya itu
bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka harus ada definisi waktu pribadi dan kecepatan pribadi. Karena waktu menurut pengamat yang satu dan pengamat yang kedua atau pengamat yang lain itu berbeda. Sama halnya dengan kecepatan ya. Kecepatan benda menurut pengamat satu dan pengamat yang lain itu beda. Sehingga pengamat satu mempunyai definisi kecepatannya itu adalah kecepatan pribadinya sendiri. Pengamat yang kedua itu mempunyai hasil pengamatan ya, hasil pengamatan kecepatan pribadi ya menurut dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada dua pengamat mengamati peristiwa yang sama, kemudian menurut pengamat yang satu kecepatannya adalah sekian, pengamat yang kedua kecepatannya adalah sekian. Jadi beda-beda kecepatannya, itu yang disebut sebagai kecepatan pribadi. Karena di sini ada redefinisi ya, ada redefinisi tentang arti kecepatan. Jadi ada kecepatan pribadi dan ada kecepatan yang sejati ya. Jadi di sini nanti kita juga akan meredefinisi momentum ya. Kita akan meredefinisi momentum. Jadi momentum kalau dalam klasik itu kan definisinya P sama dengan M dikalikan dengan V. Nah, ini kan V yang ada di sini kan kecepatan sejati. Tetapi kalau benda kita itu bergerak secara relativistik, maka kita harus meredefinisi momentum ini ya dengan mengganti V yang ada di sini itu dengan kecepatan pribadi. Jadi P yang ada di sini, jadi kalau kita redefinisi momentum di sini ya, momentum pribadi ya, berarti ya P itu sama dengan M dikalikan dengan eta ya. M dikalikan dengan eta. Atau kalau misalnya kita mau tuliskan dalam bentuk vektor 4, kalau kita tuliskan dalam vektor 4 ya, notasi vektor 4, P mu itu sama dengan M eta mu. P mu itu sama dengan M eta mu. Komponennya berarti kan di sini kan ada P0 dan P123 ya. Nah, komponen P0-nya itu sama dengan gamma M kalikan dengan C. Sedangkan untuk komponen yang P123 atau komponen ruangnya itu sama dengan gamma M kalikan dengan V atau MV per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi P mu sama dengan M eta mu, dengan eta itu adalah kecepatan pribadi. Jadi ini kita meredefinisi momentum ya. Jadi momentum itu P sama dengan M dikalikan eta. Atau kalau momentum yang dalam ruang, momentum P0 itu gamma MC, kemudian P, vektor 3P itu gamma M kalikan V. Kemudian dari sini juga didefinisikan energi relativistik. Energi relativistik E itu sama dengan gamma M C kuadrat atau M C kuadrat per akar 1 min P kuadrat per C kuadrat. Nah, dari relasi ini, jadi dari relasi E sama dengan MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat, dan relasi ini nanti kita dapatkan relasi P per E itu sama dengan V per C. Kalau kita hubungkan ini ya, energi total relativistik dengan komponen P0, jadi kan E itu sama dengan gamma M C dikalikan dengan C, gamma M C kuadrat itu kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi E sama dengan P0
gamma MC sendiri adalah P0, jadi P0C. Sehingga P0 itu bisa dituliskan sebagai E per C. Sehingga vektor 4, momentum 4 P mu itu sama dengan komponen P0-nya adalah E per C, komponen P1-nya adalah Px, komponen P2-nya adalah Py, kemudian P3-nya adalah Pz. Jadi P mu itu bisa kita tuliskan koordinatnya ya, E per C, Px, Py, Pz. Kemudian produk skalar dari P mu itu sama dengan E kuadrat per C kuadrat minus P vektor ya, P vektor kuadrat yang sama dengan M kuadrat C kuadrat. Jadi P mu sama dengan E kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan P vektor kuadrat sama dengan M kuadrat C kuadrat.